Hari ini evolusi mengenai jenis-jenis spesiasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara Anggraini dengan NIM 18130425 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Baik, langsung saja. Di sini ada spesiasi. Spesiasi ini merupakan sebuah proses evolusi munculnya spesies baru. Terdapat 4 jenis spesiasi alami, tergantung pada sejauh mana populasi yang berspesiasi terisolasi secara geografis dari satu populasi ke yang lainnya. Jadi spesiasi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada spesiasi alopatrik, kemudian spesiasi peripatrik, kemudian yang ketiga itu ada spesiasi parapatrik, dan yang terakhir itu ada spesiasi simpatrik. Ini adalah gambar dari keempat spesiasi. Yang akan kita bahas pertama yaitu adalah alopatrik. Jadi, alopatrik ini adalah spesiasi suatu populasi yang diakibatkan karena adanya batas barier atau pemisahan suatu wilayah akibat aktivitas bumi, sehingga perubahan geografis mengakibatkan terisolasinya suatu kelompok populasi dengan kelompok lain sehingga membentuk formasi sebuah spesies baru. Yang kedua, kita akan membahas tentang spesiasi peripatrik. Nah, spesiasi ini adalah subbagian spesiasi alopatrik, di mana spesiasi peripatrik ini terjadi dalam populasi akibat populasi kecil terisolasi dalam suatu lingkungan yang kecil dari populasi tertuanya. Spesiasi ini juga mengurangi variasi genetik karena hal tersebut tidak terjadi perkawinan secara acak dan sehingga akan mengakibatkan terjadinya perubahan baik secara genotip maupun fenotip. Contohnya itu pada burung pakakak surga. Selanjutnya yang akan kita bahas yang ketiga yaitu adalah spesiasi parapatrik. Nah, spesies yang terjadi bukan karena akibat isolasi, dan spesiasi ini juga terjadi karena spesies baru terbentuk secara terisolasi dapat membentuk populasi kecil yang dicegah dari gen bertukar dengan populasi aslinya. Mekanisme spesiasi ini juga sama dengan aliran gen yang sedikit akan menghilangkan perbedaan genetik antara satu bagian populasi dengan bagian populasi yang lain. Pada jenis spesies ini, tak ada barrier extrinsic spesifik untuk gene flow. Populasi berlanjut, namun populasi tidak kawin secara acak, dan individunya ini juga lebih mudah kawin dengan spesies yang ada di dalamnya atau biasanya tetangganya dibandingkan dengan individu yang populasinya yang berbeda, seperti contohnya yaitu pada spesies tanaman rumput jenis Anthocanstum odoratum. Dan yang terakhir yaitu ada spesiasi simpatrik, yaitu spesiasi yang terjadi dalam wilayah geografis yang sama dengan spesies baru yang saling tumpang tindih dan tidak terjadi pemisahan relung terhadap populasi induk. Spesiasi ini diakibatkan karena perbedaan dari reproduksi isolasi spesies dari satu populasi awal dalam area lokal yang sama. Spesies ini juga terjadi karena pengaruh aliran gen. Fenomena ini juga banyak terjadi melalui poliploidasi, di mana kelompok akan menghasilkan 2 kali jumlah kromosom normal sehingga terbentuk tetraploid yang tak akan terjadi inbreeding dengan keturunan yang bersifat diploid. Contohnya seperti bunga Oenothera lamarckiana yang merupakan spesies dengan 14 kromosom dan pada suatu saat muncul variasi baru yang bersifat tetraploid dengan 28 kromosom, sehingga kedua bunga tersebut tidak mampu untuk melakukan interbreeding karena terjadi isolasi reproduksi. Dan ada pula contohnya seperti pada serangga yaitu Drosophila melanogaster. Thank you telah menonton video